budrek dan sakit kepala tung budrek tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda, sekarang kita serius. Pencemaran tanah. Yang pertama, bioremediasi. Bioremediasi ini menggunakan mikroorganisme untuk salah satu cara mengurangi polutan di lingkungan. Metode bioremediasi ini sudah terbukti aman dan juga efektif. Bioremediasi ini memiliki beberapa contoh, yang salah satunya yaitu menghasilkan etanol sebagai salah satu campuran bahan bakar dan menggunakan bakteri pendegradasi limbah plastik. Halo teman-teman semua, lalu apa solusi yang kedua? Solusinya adalah jangan membuang sampah di tanah. Mengapa demikian? Karena sampah yang bersembarangan atau berserakan di tanah dapat menyebabkan banjir, kemudian juga menyebabkan pencemaran tanah. Sampah yang berserakan di tanah juga mengganggu pandangan yang indah. Kemudian juga sampah yang berserakan di tanah dapat menghambat saluran air yang ada di tanah. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak bisa membuang sampah di tanah? Caranya adalah sangat simpel. Kita dapat menyiapkan 2 tong sampah, yaitu sampah untuk organik dan juga sampah untuk anorganik, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi sebelum sampah kita buang, kita dapat memilah dan mengolah terlebih dahulu. Setelah dipilah, lalu kita buang mana yang termasuk sampah organik dan juga mana yang termasuk sampah anorganik. Nah, sampah organik juga bisa loh kita buat menjadi pupuk atau kompos. Kemudian sampah anorganik bisa juga kita buat menjadi kerajinan tangan. Berikutnya yaitu solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga yaitu mengurangi bahan material plastik. Bahan material plastik ini sendiri tidak dapat diuraikan secara alamiah. Bahan material plastik sendiri ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah secara masif di berbagai sektor. Bahan material plastik sendiri ini juga menyebabkan kesehatan manusia karena mengandung bahan kimia. Bahan material plastik sendiri ini juga tidak dapat digunakan dalam makanan panas. Solusi yang keempat ialah pencucian tanah. Pencucian tanah ini berguna untuk menghilangkan berbagai macam kontaminan pencemar yang ada di dalam tanah. Pencucian tanah dilakukan dengan menggunakan air bersih. Tanah yang sudah terkontaminasi dipisahkan dengan tanah yang belum terkontaminasi. Dengan metode pencucian tanah ini, manusia dapat membantu lingkungan agar lebih bersih, lebih sehat, dan tidak tercemar, tanpa harus melakukan penggalian terhadap tanah tersebut. Solusi keenam, menghindari aktivitas pertanian berlebihan. Telu. Pertanian merupakan hal yang biasa dan boleh dilakukan, tapi tidak boleh terlalu berlebihan karena dengan aktivitas berlebihan dalam kegiatan penanaman dan pencabutan terhadap rumput yang ada di tanah akan berdampak pada bencana alam, sehingga menyebabkan munculnya erosi pada tanah dan juga banjir.
Contohnya seperti kita harus mengurangi penggunaan pupuk kimia berbahaya dan pestisida yang biasa digunakan untuk mengusir hama. Hai guys, kalau kamu apa itu water footprint? Water footprint sendiri adalah limbah yang kita hasilkan berupa sampah yang sulit terurai. Jadi manusia itu harus banget nih berusaha untuk mengurangi penggunaan limbah organik seperti sampah plastik dan material-material yang memerlukan proses lama untuk terurai. Hal ini tuh perlu banget nih kita lakukan untuk mengurangi total akumulasi tanah yang terkena polutan berbahaya. Bagaimana sih cara mengurangi water footprint? Nah, untuk mengurangi water footprint sendiri kita harus terbiasa melakukan kegiatan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. A few minutes later. Yaitu Pencucian tanah ini